Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Huda, SPDI MPD dengan nomor NIM 06230825338. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya lakukan di sekolah SMK Wahid Hasim II Surabaya pada kelas 10 yang bertemakan menghindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Demikian perkenalan dari saya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, alhamdulillah kita semua sekarang sehat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Alhamdulillah, sebelum kita melakukan pelajaran, kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo ketua kelas untuk dipimpin doanya. Silakan. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Sebelum saya mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Nanti untuk yang saya panggil angkat tangannya dan menjawab jawab hadir untuk laki-laki dan perempuan hadiroh. Nazwa, Bagus, Hadir. Sofia, Andika, Ica, Ardila, Nabila Alifah. Oke. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah masuk semua. Ya. Sebelum saya melanjutkan tentang pelajaran hari ini, biar kita semangat, kita punya motivasi lebih tinggi tentang cinta negara, cinta tentang bangsa. Mari kita nyanyi bareng-bareng tentang Subhanul Waton. Silakan berdiri. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang kan binasa di bawah dulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Oke anak-anak. Kemarin kita sudah membahas tentang Syu'abul Iman. Ya, Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Sekarang pertanyaannya, masih ingat kalian nggak? Apa itu iman? Yang bisa angkat tangan. Silakan. Oke, Dila yang keras, apa itu iman? Iman itu berarti yakin yang ada dalam hati dan jiwa. Oke, ada lagi yang bisa? Silakan Silviana. Iman yaitu diyakini dalam hati, dikatakan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Oke, betul semua. Iman itu kalau kita ingat-ingat kemana adalah keyakinan dalam hati, percaya yakin dalam hatinya. Ya, diucapkan melalui lisannya, bersaksi, berikrar. Terus bentuk perbuatannya adalah ibadah, bentuk iman itu. Ya, alhamdulillah kalian masih ingat
Kita akan membahas tentang menjalani hidup penuh manfaat, menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Bisa dilihat di depan semua. Oke. Tujuan pembelajaran ya yang Bapak sampaikan pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis pengertian dalil dan contoh perilaku foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad dengan memfokuskan pada pemahaman konsep awal dan relevansi dalil. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis manfaat cara menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, hasad, serta meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat dan menyajikan quotes tentang perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, serta terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan melalui kreativitas dan refleksi pribadi. Ya, ini tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke, saya lanjutkan. Coba diamati gambar berikut. Oke. Hindari sifat foya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Apa yang kalian ketahui tentang foya-foya? Silakan, ada yang bisa? Ya, Gus. Foya-foya adalah menggambungkan uang atau membeli barang yang sudah dibeli harus tidak digunakan lagi. Oke, betul, bagus. Sesuai namanya, bagus. Oke, ada lagi yang bisa? Silakan. Silakan, Sofia. Foya-foya adalah membeli barang atau kendaraan sesuai dengan gengsi dan tidak mementingkan kebutuhan. Oke, karena gengsi, ya, karena gengsi beli iPhone yang mahal, karena gengsi, ya, beli motor yang mahal, tetapi dia tidak tahu kebutuhan pokoknya apa. Betul juga, ya. Ada cerita tentang sahabat, ya, di sini, ya. Seorang laki-laki penghuni surga, Abdullah bin Amr bin As, meneliti orang yang lewat tersebut menginap di rumahnya selama 3 malam. Ternyata amalannya biasa. Jadi ini tidak, dia penghuni surga, tapi amalannya biasa. Amalannya biasa. Ya. Abdullah bin Amr lalu bertanya tentang amalan khusus yang bisa memasukkannya ke surga. Ya. Di sini jawabannya seperti itu. Apa yang bisa kalian ambil hikmah dari cerita ini? Silakan. Silakan Fitri. Apa? Silakan jawab aja, nggak apa-apa. Salah nggak masalah. Oke, Arhila. Apa Arhila? Ketika kita memiliki hati yang bersih dari yang namanya iri, hasad, ataupun sesuatu yang tidak mengotori hati, itu bisa mempermudah kita untuk masuk ke surga walaupun amal kita biasa-biasa saja. Oke, luar biasa ya. Jadi masuk surga itu tidak harus ibadah mahdhoh, tidak harus ibadah yang hubungannya sama Tuhan langsung, tapi membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati itu juga menjadi wasilah ya. Jadi wasilah bagaimana kita bisa masuk surga, bisa menjadi sebab kita masuk surga. Jadi tidak. Oke teman-teman, untuk menganalisis sebab-sebab dan faktor-faktor, bahkan bagaimana cara menghindari sikap-sikap yang tidak terpuji ini atau tercela ini, silakan kalian membentuk kelompok yang sudah sesuai kelompok seperti tahun kemarin. Silahkan kalian semua ya, silakan kalian semua membuat peta konsep dari literasi yang kalian baca. Bisa lihat handphone, cari literasi, atau bisa dari buku, silahkan. Itu kalian resume dan jadikan peta konsep. Setelah itu di bawah peta konsep kalian buat quotes ya, kata-kata tentang foya-foya, kata-kata tentang sum'ah, tentang riya. Yang intinya kata-kata itu penyemangat. Ya, paham? Oke, silakan saya kasih waktu kalian untuk mengerjakan. Berapa literasi yang dipakai?
Ada dari buku ada? Ada dari buku. Terus pakai artikel? Ada dari artikel ada? Ada. Ada artikel ada, jurnal ada. Oke, bagus. Sekarang tinggal kalian memresum dan membuat peta konsep. Jangan lupa quotes-nya di bawahnya, ya. Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada. Oke. Tolong benar-benar dianalisis ya tentang bab-bab tersebut. Nanti kalian presentasi biar maksimal dan teman-teman yang untuk presentasi persiapkan dengan baik, ya. Kelompok 2, bagaimana? Masih semangat? Oke, masih semangat. Dapat berapa literasi? 7 literasi. Oke, ini dari buku berapa? Dari bukunya 3. Artikelnya? 4. 4. Oke. Kalau bisa cari tambah satu lagi jurnal ya. Ya. Jurnal. Ya, silakan cari lagi di jurnal pakai handphone. Kita sekarang speaking dulu. Kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya. Ayo berdiri dulu semuanya. Kita mengawali semuanya dengan cinta biar mudah dalam mempelajari sebuah pelajaran, ya, dalam menyerap, memahami dan menganalisa dalam setiap kita menuntut ilmu. Kita mengawali semuanya dengan cinta biar mudah dalam mempelajari sebuah pelajaran, ya, dalam menyerap, memahami dan menganalisa dalam setiap kita menuntut ilmu. Kita diberikan kemudahan oleh Allah kalau kita cinta. Oke, kita mulai lagi sekali lagi. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bagus. Silakan duduk semuanya. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok berapa? 1, 2, 3, berapa? Saya acak dulu ya, sesuai keinginan saya. Presentasi pertama adalah kelompok 2, kelompoknya Nabila. Oke, silakan. Silakan maju semua kelompoknya Nabila. Kasih tepuk tangan dulu. Bisa di depan sini aja, nggak apa-apa. Oke. Saya nggak mau presentasi pelan, suaranya harus keras, lantang, ya, yang bagus. Pemaparan yang pertama itu pengertian dari sifat berfoya. Nah, apa sih sifat berfoya itu? Nah, sifat berfoya itu salah satu tindakan yang merujuk pada tindakan atau kehidup seseorang yang secara berlebihan, baik itu dalam menghabiskan uang, waktu, atau sumber lainnya untuk kesenangan dan kenikmatan pribadinya, sehingga tidak ada batasan dalam hal pengeluaran yang secara terus-menerus untuk memenuhi kesenangan pribadinya yang hanya bersifat sementara. Kemudian pemaparan yang kedua yaitu hukum dan dalil. Allah melarang hambanya menggunakan uangnya untuk pemborosan atau yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa qala syaitanu li rabbihi kafura. Artinya, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat tingkat kepada Tuhannya. Hadis dari berfoya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian perilaku berfoya-foya, karena sesungguhnya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka perilaku berfoya-foya. Selanjutnya, contoh berfoya-foya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghabiskan uang untuk kepuasan yang sesaat. Contohnya membeli pakaian bermerek hanya untuk ingin dipamerkan, kemudian membeli barang yang mahal atau yang mewah yang tidak ada manfaatnya hanya untuk ingin dipamerkan. Kemudian selain itu, belanja secara terus-menerus sehingga tidak ada uang yang tersisa atau bahkan sampai berhutang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Oke, silakan teman-teman. Ya, ini sesi 2 yaitu sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang dipertanyakan, ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan untuk kelompok 2 tentang foya-foya. Silakan sebutkan nama dan absen. Saya Dinda Ayu Lestari, absen 09. Pertanyaannya, bagaimana akibat dari sifat berfoya-foya dalam kehidupan seorang muslim, baik di dunia maupun akhirat? Oke, terima kasih, bagus sekali. Silakan. Tadi pertanyaannya, bagaimana akibat dari sifat berfoya-foya dalam kehidupan seorang muslim, baik itu dampaknya di dunia maupun di akhirat. Bisa dimengerti? Silakan. Di dunia, sifat berfoya-foya ini dapat membawa seseorang pada kesulitan ekonomi, kemudian hilangnya keberkahan harta, serta gaya hidup yang tidak seimbang. Kemudian di akhirat, sifat berfoya-foya ini dapat menjadi sebab murka Allah karena termasuk dalam perbuatan mubazir dan mendekati kesombongan karena kurangnya kesadaran diri untuk bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dan apa yang sudah kita miliki. Bagaimana Dinda sudah paham maksudnya? Terima kasih. Oke, selanjutnya ada yang lagi, tolong kalau bertanya yang keras suaranya sebutkan nama dan nomor absen. Ya, yang keras suaranya. Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, sudah nggak ada? Kalau nggak ada, silakan disimpulkan pertanyaannya dari Dinda tadi, terus ditutup. Silakan. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Dinda, kita harus menghindari hal-hal pemborosan seperti membeli barang-barang yang tidak berguna, terus kita mengikuti tren-tren yang nggak jelas. Diusahakan kita membeli hal-hal yang berguna. Contohnya itu seperti makanan pokok, pakaian yang dibutuhkan, dan sebagainya. Dan Sudah? Silakan kalau sudah. Selanjutnya, jurnal yang akan disampaikan Iya, oleh ada di jurnal Sofia. ya. Jurnal yang kami dapatkan dari materi berfoya-foya adalah berjudul Budaya Hedonisme dan Berfoya-foya dalam Berbelanja Online ditinjau dari perspektif ekonomi syariah yang diciptakan pada 2020 oleh I.E. Prastiwi dan T.N. Fitria. Jurnal ini mengulas bagaimana budaya hedonisme dalam konteks belanja daring atau online dan menganalisisnya dari sudut pandang ekonomi syariah. Selanjutnya, diakhiri dengan quotes. quotes dari kelompok kita yaitu kesenangan dunia yang berlebihan itu bersifat sementara, namun keberkahan dari kesederhanaan itu abadi hingga akhirat. Oke, luar biasa. Silakan kembali. Tutup salam dulu, silakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai sifat berfoya-foya pada hari ini. Apabila ada tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 2. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya tidak boleh kalah dari kelompok 2. Ini harus lebih baik lagi. Saya ingin yang presentasi yaitu kelompok 4, kelompoknya Ardila dan teman-teman. Silakan. Oke, berikan aplaus dulu. Bisa disampaikan presentasinya. Berarti nang tengah ya, aku nang tengah. Pemecahan masalahnya, analisisnya, silakan. Ambil dia di tengah, megang gini. Nah, good. Oke. Baik, presentasi hari ini kami akan menjelaskan tentang pengertian ria, contoh ria, faktor-faktor ria, dan cara penanggulangan ria. Saya yakin ini topik yang pastinya menarik dan relevan untuk teman-teman semua. Tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian ria. Teman-teman pasti tidak akan asing dengan yang namanya ria, karena ria tidak akan jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari kita. Ria
diambil dari kata ru'ya yang artinya memperlihatkan. Maka riya adalah segala sesuatu yang dilakukan hanya sekedar untuk dinilai atau diperlihatkan kepada orang lain, bukan karena ikhlas karena Allah. Bukan karena ikhlas kepada Allah. Lalu hukum riya. Hukum riya itu haram, teman-teman. Karena riya sendiri sama halnya dengan syirik kecil, yang dimana sudah tertera jelas dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6, yang dimana berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kemudian contoh dari riya. Contoh riya akan saya berikan di dalam lingkungan sekolah, yang dimana riya dalam beribadah, ketika melaksanakan sholat duha atau membaca Al-Quran, hanya dilakukan ketika diawasi oleh guru saja. Tapi kalau tidak ada guru, tidak akan melakukannya. Kemudian riya dalam belajar dan prestasi, seperti ketika kita belajar namun hanya ingin dianggap pintar atau juara kelas, bukan karena sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Kemudian riya dalam sikap dan pergaulan, seperti kita hanya berlaku baik kepada guru atau misalnya kepala sekolah, namun kepada teman kita sendiri kita berlaku kasar. Baik, dari presentasi hari ini terdapat ilmu-ilmu penting mengenai riya yang belum pernah kita ketahui atau yang mungkin kita sudah tahu tapi belum memperdalaminya. Terkait hal ini, kami membuka sesi tanya jawab dari teman-teman sekalian. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Angkat tangan dan Silakan. perkenalkan dirinya. Perkenalkan Silakan. diri dan sebutkan pertanyaannya. Nama saya Ica Maulidiyah, nomor saya 14. Pertanyaan saya adalah, apa dampak negatif dari perilaku riya terhadap keimanan dan amal ibadah? Oke, pertanyaan bagus, silakan. Baik Ica, pertanyaannya akan saya jawab. Dampak ya, dampak ibadah ketika dicampuri dengan riya, maka ibadahnya tidaklah batal. Namun jelas hukumnya haram karena riya sendiri sama halnya dengan syirik kecil dan juga menggugurkan pahala-pahala ibadahnya. Seperti itu. Apakah Ica sudah paham? Baik, sekian dari presentasi hari ini. Semoga materi yang kami sampaikan ini bisa berguna untuk teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sebelum presentasi kami tutup, izinkan kami untuk memberikan satu quotes mengenai riya yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Seandainya kita menyadari bahwa setelah meninggal nanti akan bekas dilupakan manusia, tentu tidak akan pernah berharap pujian dan bagian apapun dari seseorang. Oke, luar biasa. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pemahaman dari beberapa kelompok perihal tentang foya-foya dan riya, sum'ah dan lain-lain, ya. Saya ingin tahu sekarang, dari kalian seberapa dalam pemahaman kalian tentang foya-foya, tentang riya, tentang sum'ah, tentang takabur. Oke. Saya mau bertanya, Selviana, apa yang kamu ketahui tentang sum'ah? Oke. Ibadah yang sifatnya untuk dipamerkan melalui pendengaran itu namanya sum'ah. Berbeda dengan ketika riya, ya. Kalau riya itu apa?
Andika. Kalau riya sendiri itu lebih ke Perilaku yang seperti apa? perilaku kayak ya tadi yang tadi itu menang lomba posting, tapi tujuannya untuk pamer. Oke. Jadi gini ya, riya dan sum'ah itu sama-sama sesuatu perbuatan atau ibadah itu untuk dipuji, betul nggak? Ya, bukan karena Allah. Tetapi bedanya di mana? Bedanya kalau sum'ah itu diperdengarkan, kalau riya itu ditampakkan. Jadi sholat ditampakkan tujuannya untuk dipuji, itu namanya riya. Sum'ah diperdengarkan, ngaji keras, tujuannya untuk dipuji, itu namanya sum'ah. Ya ingat, bedanya hanya caranya, diperdengarkan atau ditampakkan atau perlihatkan di situ. Oke, paham ya? Tadi ada foya-foya, betul yang dikatakan foya-foya itu baik di dunia maupun di akhirat dia akan rugi. Allah benar-benar benci dengan orang-orang yang sukanya berfoya-foya berlebihan. Ya, sangat benci. Innallaha la yuhibbul musrifin. Jadi Allah tuh nggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Terlebih kalian itu kalau beli sesuatu berlebihan, ya beli skincare berlebihan, beli apapun ketika event Shopee check outnya luar biasa banyaknya, itu berlebihan. Dan waktu itu ternyata apa? Tidak terlalu berfungsi, tidak terlalu berguna. Hanya karena ngikuti gengsi, ngikuti kemauan, ngikuti hal-hal yang mungkin dianggap tren sekarang dan lain-lain ya. Itu namanya termasuk foya-foya atau berlebihan ya. Teman-teman, saya kira saya sudah ngecek dari teman-teman semua, sudah banyak yang paham perihal itu. Saya kasih tugas untuk kalian, yaitu tugas LKPD ya. Ini jadi LKPD ini monggo nanti diisi satu kelompok satu, bisa dicek. Ada beberapa lembar, bantuannya sana bisa dicek ya. Bisa diamati apa yang perlu kalian isi dan mana ada yang nggak paham atau gimana bisa ditanyakan ya. Di situ LKPD tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Silakan diisi LKPD-nya. Silakan. Terus di situ juga ada refleksi, ya. Jadi refleksi itu apa yang kalian dapat atau hikmah apa yang kalian dapat dari pelajaran ini. Ya. Terus bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari pelajaran ini tentang foya-foya ini? Apa yang kalian dapatkan dari tentang foya-foya, sum'ah dan lain-lain ini? Ya, ini adalah mencerminkan perasaan kalian, apa yang sampean dapatkan ketika sudah mempelajari perihal foya-foya, sum'ah, riya, takabur ini. Ya, itu refleksinya. Silakan diisi semua, habis ini kita kumpulkan. Oke, selesai. Oke, selesai. Sebelum saya tutup pelajaran pada hari ini, ya, besok minggu depan tolong dikumpulkan LKPD-nya ya, pokoknya dikumpulkan ke saya. Sebelum saya tutup pelajaran ini, saya ingin mohon yang belakang sudah kembali aja dulu. Besok minggu depan baru kita selesaikan dikumpulkan. Ardila, udah sini dulu ya. Ya selesai. Ingat, banyak yang disampaikan dari teman-teman yang presentasi ya. Perlu kita pahami bahwasanya hal riya, sum'ah, foya-foya, takabur itu adalah akhlak yang madmumah, akhlak yang buruk, yang berdampak di dunia maupun di akhirat nantinya. Maka dari itu teman-teman yang kalian sudah pahami, monggo kalian terapkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di masyarakat, maupun nanti di lingkungan sosial lainnya. Itu perlu kita terapkan, karena agama bukanlah sebuah hanya dogma, tapi paradigma, itu sebuah agama. Terima kasih teman-teman. Mari kita tutup pelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Angkat tangannya semua.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.